Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang gravitasi Newton. Kita mulai dari hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang pertama menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan berbentuk elip dengan matahari yang terletak pada salah satu titik fokusnya. Jadi planet ini bergerak bentuknya lintasannya elip dan matahari bukan berada di tengah, cuma di salah satu titik fokusnya. Kemudian hukum Kepler yang kedua menyatakan garis hubung antara planet dengan matahari menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Jadi di sini kalau ada planet, kita gambarkan suatu garis hubung antara planet dengan matahari. Kemudian tadi planetnya bergerak berbentuk elip. Misalnya bergeraknya seperti ini. Kita ambil saja tidak full ya, hanya sekitar seperempat bagian di sini. Bergerak dari sini ke sebelah sini. Nah, ini garis saya ini akan menyapu suatu luasan ya. Ya, kemudian planet kan berputar nih. Misalnya sampai planetnya bergerak ke sini, kemudian bergerak lagi. Nah, di sini ada luasan waktu. Nah, kalau dari sini ke sini dan dari sini ke sini waktunya sama, maka luasan yang pertama dengan yang kedua adalah luasannya sama. Hukum Kepler yang ketiga menyatakan bahwa kuadrat revolusi tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Atau bisa dituliskan secara matematis bahwa kuadrat itu, kuadrat periode itu adalah T kuadrat itu berbanding dengan R pangkat 3. Atau bisa dituliskan juga T kuadrat dibagi dengan R pangkat 3 itu konstan. Jadi kalau kita bandingkan dua buah perbandingan, misalnya adalah 1 dan 2, maka T1 kuadrat per R1 pangkat 3 akan sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Kita ambil suatu contoh, misalnya ya, sebuah planet memiliki jarak rata-rata ke matahari itu adalah 4 kali jarak rata-rata bumi ke matahari. Jarak rata-rata adalah R, kita anggap saja jarak rata-rata planet adalah R planet ya. Kita lihat di sini ada R planet, jarak rata-rata planet itu 4 kali. 4 kali jarak rata-rata bumi. Jadi kita ketahui di sini adalah R planet adalah 4 kali dari R dari bumi ke matahari. Tentukan periode revolusi planet tersebut dalam satuan tahun bumi. Kita tahu untuk mengelilingi matahari, bumi itu membutuhkan waktu adalah 1 tahun. Berarti diketahui periode buminya adalah 1 tahun. Periode buminya. Yang ditanya adalah periode planet tersebut. Ya. Maka kita masukkan persamaan dari hukum Kepler yang ketiga, di mana tadi ya perbandingan kuadrat dengan jari-jari pangkat 3 itu konstan. Jadi kita bandingkan planet dengan bumi. TP, T planet kuadrat berbanding R planet pangkat 3 akan sama dengan TB kuadrat berbanding RB pangkat 3. T planetnya kita cari, R planetnya kita tahu bahwa adalah 4 kali RB. Kita masukkan di sini. Jangan lupa diberi tanda kurung, karena ini adalah satu paket. Sementara periode buminya, kita tahu 1 tahun, kita masukkan angka 1, dan jari-jari bumi belum diketahui di sini di dalam soal, maka cukup kita tuliskan RB. Kita buka kurungnya, maka di sini 4 dipangkatkan 3 adalah 64. RB dipangkatkan 3 adalah RB pangkat 3. Kemudian yang ini kita kali silang ke atas. Nah, sehingga persamaannya menjadi TP kuadrat ya. Jadi TP kuadrat sama dengan, nah ini 64 RB-nya naik ke atas, 1 dikuadratkan ada 1, RB pangkat 3. Di sini ada RB pangkat 3, ada RB pangkat 3, maka RB pangkat 3-nya bisa kita coret. Hasilnya bahwa TP kuadrat adalah 64 kali 1 adalah 64. Maka TP-nya untuk bilangan kuadrat diakarkan. Akar 64 adalah 8. Jadi periode planet tersebut mengelilingi matahari adalah 8 tahun. Baik, kita lanjutkan mengenai teori gravitasi Newton. Teori gravitasi Newton menyatakan bila ada dua buah benda, ya, misalnya ada benda 1 dan benda 2, maka kedua benda itu akan memiliki gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi.
Jadi benda 1 itu akan ditarik oleh benda 2 dan benda 2 akan ditarik oleh benda 1. Seperti ini gaya tarik menariknya. Maka ada gaya gravitasi yang dialami oleh benda 1 F12 dan ada juga gaya yang dialami oleh benda 2 F21. Besarnya persamaan untuk gaya gravitasi benda 1 dan benda 2 adalah F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tariknya, G adalah tetapan gravitasi. Tetapan gravitasinya itu 6,7 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Ya. Di sini saya menggunakan yang 6,7. Referensi lain mungkin ada yang menyebutkan 6,67 dan lain-lain. Cuman saya genapkan, saya ambil satu digit di belakang koma. Kalau tidak diketahui di soal, maka digunakan 6,7. Cuman kalau di soal diketahui, maka gunakan tetapan yang ada di soal. M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, dan R adalah jarak antara benda 1 dan benda yang kedua. Saya beri contoh yang pertama. Ya. Bola A memiliki massa 3 kg dan bola B memiliki massa 4 kg. Keduanya terpisah sejauh 2 meter. Tentukan gaya gravitasi yang dialami oleh bola A, gaya gravitasi bola A oleh bola B. Jadi gaya bola A ditarik oleh bola B. Seperti ini gambarnya. Ada bola A, ada bola B. Jadi bola A itu akan timbul gaya tarik menarik. Kemudian di sini gayanya adalah FBA dan FAB. Yang kebetulan yang ditanya di sini adalah FAB ya. Jadi gaya gravitasi yang dialami bola A terhadap B. Dari soal kita ketahui bahwa massanya adalah massa bola A adalah 3 kg. Kemudian massa bola B adalah 4 kg. Berarti MB-nya adalah 4 kg. Kemudian jaraknya adalah 2 meter. Maka RAB-nya adalah 2 meter. Yang ditanya adalah FA ya. Gaya gravitasi bola A oleh bola B. Jadi A ditarik oleh B. Maka tinggal kita masukkan saja persamaan gravitasi Newtonnya. FAB sama dengan G kali MA MB per RAB kuadrat. Kita masukkan angka G-nya, tadi kita sudah sebutkan 6,7 kali 10 pangkat min 11. MA-nya kita masukkan 3 kg, dan MB-nya adalah 4 kg. Ya. Dan R-nya adalah 2 meter. Jangan lupa RAB kuadrat, berarti 2 kuadrat. Kita kalikan, 3 kali 4, 12, dibagi dengan 2 kuadrat adalah 4. 12 bagi 4 adalah 3, dikalikan 6,7 kali 10 pangkat min 11. Ya, jadi 3 dikalikan 6,7, hasilnya adalah 20,1 kali 10 pangkat min 11. Perhatikan di sini, ketika ada koma, kita ambil satu digit di depan angkanya, kemudian belakang komanya digeser, sehingga bisa dihasilkan 2,1 kali 10 pangkat min 10 Newton. Perhatikan, angkanya min 10. Ya, min 10. Itu berarti gaya gravitasinya sangat kecil. Jadi, untuk benda yang bermassa 4 kg, 2 kg, dia memiliki gaya tarik. Hanya saja gaya tariknya sangat kecil, sehingga tidak terlihat seperti magnet ya. Kalau magnet kan tarik-menarik, sementara kalau di sini ada gaya tariknya, cuman karena sangat kecil, sehingga bisa tidak terlihat oleh kasat mata. Baik, kita coba contoh yang kedua di sini. Kita akan memiliki 3 buah bola. Bola A, bola B, dan bola C. Ya. Bola A memiliki masanya 4 kg. Jadi bola A 4 kg. Bola B masanya adalah 2 kg. Dan bola C masanya adalah 12 kg. Ya. Ketiga bola terpisah seperti gambar ini. Ya. Kita lihat di sini ada jarak antara A dan B, dan ada jarak antara B dengan C. Tentukan gaya gravitasi yang dialami oleh bola B. Berarti yang ditanya adalah bola B. Ya. Jadi dari sini kita ketahui massa bola A adalah 4 kg, maka MA-nya 4 kg, MB-nya adalah 2 kg, dan MC-nya adalah 12 kg. Kemudian jarak antara A dan B adalah 1 meter. Berarti RAB-nya adalah 1 meter, dan RBC-nya adalah 2 meter. Yang ditanya adalah gaya gravitasi yang dialami oleh bola yang B. Berarti yang ditanya adalah F yang B. FB. Oke, kita akan bahas satu persatu. Bila ada 3 bola seperti ini, maka kita harus pasangkan satu-satu. Karena gaya gravitasi itu terjadi antara 2 buah benda.
Di sini kebetulan ada 3 buah benda. Maka kita selesaikan satu-satu. Kita mulai dari B dengan yang A. Jadi kita mulai dari bola B dengan bola yang A. Ya, jadi kita gambarkan ada bola B, ada bola A. Dia terjadi gaya tarik menarik. Kebetulan yang ditanya adalah yang B. Maka B ditarik oleh A. Gambarnya seperti ini, FBA. Ya, FBA. Berapa besarnya FBA? Kita masukkan tadi. FBA adalah G kali MB kali MA per RAB kuadrat. RAB adalah jarak antara B dengan A. Jaraknya kebetulan 1 meter di sini. MB-nya adalah 2 dan MA-nya adalah 4. Untuk menghadapi soal seperti ini, saya sarankan menghitung G belakangan. Jadi G tidak perlu dimasukkan 6,7 terlebih dahulu. Ya. Jadi cukup menuliskan huruf G saja. G-nya kita hitung belakangan. Kita menghitung yang MB, MA, dan RAB kuadrat. MB-nya 2, MA-nya 4, dan RAB-nya adalah 1. 2 kali 4 dibagi dengan 1 kuadrat. Hasilnya adalah 8G. Jangan lupa G-nya jangan ditinggal. Karena G-nya itu punya angka. Besarnya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 11. Setelah kita selesaikan antara B dengan A, maka kita akan menyelesaikan B dengan C. Nah, B dengan C. Berarti ada F, B, C. Sebenarnya ada FCB juga, cuman kebetulan yang ditanya adalah bola yang B. FCB berarti kita masukkan G kali MB kali MC per RBC kuadrat. Sekali lagi, G-nya kita hitung belakangan. Kita cukup memasukkan MB-nya adalah 2 kg, MC-nya adalah 4 kg, dan RBC-nya adalah 2 meter kuadrat. Ya. Kita masukkan, jadi G-nya dihitung belakangan. 2 kali 12 adalah 24. 2 dikuadratkan adalah 4. Sehingga 24 bagi 4 adalah 6G. Jangan lupa G-nya tetap harus dihitung. Dari sini kita balik ke semester 1. Kita pernah membahas tentang vektor. Jika ada gaya FBA, FBC saling tegak lurus. Seperti ini. Maka akan menghasilkan namanya resultan. Resultannya adalah, kebetulan yang ditanyakan adalah resultan 2 buah gaya. FBA dan FBC menghasilkan gaya FB. Ya, FB-nya ke samping sana. Karena tegak lurus menggunakan persamaan Pitagoras. Berarti FB-nya sama dengan akar dari FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat. Kita masukkan FBA-nya adalah 8G. Jangan lupa 8G-nya dikasih kurung, karena ini jadi 1 ya. Kemudian FBC-nya adalah 6G. Kita kasih kurung juga. Kalau kurungnya kita buka, maka hasilnya ada 64G kuadrat dan 36G kuadrat. Ya, kita jumlahkan, 64 tambah 36 adalah 100. Berarti 100G kuadrat. Jangan lupa menggunakan akar. Akar 100 adalah 10. Akar G kuadrat adalah G. Nah, hasil akhirnya, baru kita masukkan angka G-nya ke dalam hasil akhir di sini. G-nya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 11. Jadi 10 dikali 6,7 kali 10 pangkat min 11. 10 kali 10 pangkat min 11 adalah 10 pangkat min 10. Sehingga hasil akhirnya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 10 Newton. Medan gravitasi. Secara umum persamaan medan gravitasi dituliskan dengan persamaan G sama dengan G besar M dibagi dengan R kuadrat. Dengan G kecil adalah medan gravitasi atau lebih dikenal dengan percepatan gravitasi. G besar adalah tetapan gravitasi. Kemudian M adalah massa benda dan R adalah jarak ke benda. Jadi dalam hal ini sesuai dengan kemarin kita telah bahas tentang gaya gravitasi Newton, setiap benda ini, misalnya ada sebuah benda, di sini ada benda, maka di setiap titiknya itu akan timbul namanya medan gravitasi. Misalnya di titik ini. Nah, di titik ini dia akan timbul medan gravitasi yang disebabkan oleh benda ini. Nah, arahnya adalah menuju benda tersebut dan besarnya adalah G. Contoh, sebuah planet memiliki massa 3 kali massa bumi dan jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi.
Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka medan gravitasi di planet tersebut adalah, jadi dari sini kita ketahui bahwa planet itu memiliki masanya 3 kali dengan masa bumi. Berarti yang pertama diketahui adalah masa planet 3 kali masa bumi. Yang kedua adalah jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi. Maka diketahui R, jari-jari planet, sama dengan 2 kali jari-jari bumi, 2RB. Percepatan gravitasi di permukaan bumi, berarti di sini adalah medan gravitasi di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Medan gravitasi itu adalah simbolnya adalah G kecil. G kecil yang bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah medan gravitasi di planet tersebut. Berarti yang ditanya adalah GP. Mari kita jawab sesuai dengan persamaan yang tadi kita bahas di atas, bahwa G sama dengan G besar kali M dibagi R kuadrat. Maka kita membandingkan antara G yang planet dengan G yang bumi. Maka kita bisa tuliskan G planet berbanding G bumi. Maka G planetnya adalah G besar kali M masa planet dibagi dengan RP kuadrat, dibandingkan dengan G masa bumi dibagi RB kuadrat. Di sini ada huruf sama-sama huruf G, tetapan gravitasi bisa kita coret. Ya, bisa kita coret huruf G-nya. Nah, setelah dicoret, persamaannya menjadi masa planet dibagi RP kuadrat dibagi dengan MB per RB kuadrat. Bisa kita tulis seperti ini. Ingat bahwa pembagian seperti ini bisa kita balik menjadi persamaan perkalian dengan cara menyilang ya. Nah, di sini. Jadi ketika sudah disilang, maka perbandingan antara GB dengan GP dengan GB atau medan gravitasi planet dengan medan gravitasi bumi adalah MP masa planet dibagi dengan RP kuadrat dikalikan dengan RB kuadrat dibagi dengan MB. Maka kita tinggal masukkan masa planet adalah 3 MB dan jari-jari planet adalah 2 RB. Kita masukkan ke dalam sini dan medan gravitasi bumi adalah 10. 2 RB-nya dikuadratkan, maka kita bisa coret masa buminya. Nah, untuk RB-nya belum bisa kita coret karena di sini masih ada tanda kurung. Kita harus buka dulu kurungnya, maka 2 dikuadratkan dan RB dikuadratkan. Sehingga persamaannya 3 kali RB kuadrat, di sini 3 RB kuadrat, kurungnya kita buka, 4 ya, 2 kuadrat adalah 4, RB dikuadratkan. Maka di sini baru bisa kita coret RB kuadrat dan RB. 10-nya kali silang pindah ruas ke samping menjadi 3/4 kali 10. 3/4 kali 10 adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga ternyata besarnya percepatan gravitasi di planet tersebut 7,5 meter per sekon kuadrat, berarti lebih kecil dari percepatan gravitasi bumi.